diskusi lagi, masih ada peluang. Ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga itu karena penting. To learn how they play, good to play with other boys with the new stuff. Training, I feel good. The training was low intensity. Hamdan Hamedan kasih kode, pemain naturalisasi ketiga untuk Timnas Indonesia U20 segera diumumkan. Utusan PSSI untuk mengurus pemain keturunan, Hamdan Hamedan, jadi sorotan karena unggahannya di akun Instagram pribadinya, @hamdan.hamedan. Unggahannya itu dinilai menjadi kode soal sosok pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia U20. Dalam unggahannya di Instagram, Hamdan Hamedan menampilkan sosok pria yang tengah mengenakan jersey merah dan putih. Namun, tak diketahui muka dari pemain itu lantaran menghadap belakang. Sosok pemain ini menjadi semakin misterius, lantaran nomor punggung hingga nama di jersey-nya diblur. Tak ayal, sosok pemain ini menjadi misterius. Netizen pun langsung ramai mengomentari unggahan itu. Mereka menebak-nebak siapa sosok di balik gambar yang diunggah oleh Hamdan Hamedan itu. Kode apa lagi ini? Tulis @lenggarisbawah_Gozali08, ini siapa? Tulis @Hakim. Gue pikir Alfonso Davies, tebak netizen @Sipalingtawa. Beberapa netizen lainnya juga memperkirakan bahwa itu merupakan sosok pemain naturalisasi ketiga untuk Timnas Indonesia U20. Diketahui, sudah ada dua nama pemain keturunan yang dipastikan akan dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 pada turnamen-turnamen penting musim depan. Kedua pemain itu adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Justin Hubner diketahui berkarir di klub elit Inggris, Wolverhampton Wanderers U21 saat ini, sementara Ivar Jenner, dia membela Jong FC Utrecht. Meski proses naturalisasinya masih berlangsung, Justin Hubner dan Ivar Jenner sudah ikut pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20 di Turki. Bahkan, kedua nama itu sudah ikut bermain dalam laga uji coba di Turki dalam beberapa waktu terakhir. Penampilan Justin Hubner dan Ivar Jenner pun ramai disorot, sebab, mereka berhasil tampil ciamik, meski baru menjalani latihan sebentar bersama skuad Garuda Nusantara. Tak ayal, publik yang terkesan menyaksikan penampilan Justin Hubner dan Ivar Jenner mendesak agar pemain lain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 segera diumumkan. Sebab, kehadiran mereka penting untuk membawa Garuda Nusantara bersaing kompetitif di dua turnamen besar tahun depan. Media Vietnam soroti dua pemain keturunan Jordi Amat dan Sandy Walsh potensi tak perkuat Indonesia di Piala AFF 2022. Dan juga media Malaysia soroti target ambisius naturalisasi Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Media Vietnam soroti dua pemain keturunan Indonesia Jordi Amat dan Sandy Walsh berpotensi tak bisa perkuat Indonesia dalam Piala AFF 2022. Dalam tulisannya, media Vietnam menjelaskan bintang Eropa itu akan sulit memperkuat skuad Garuda karena Piala AFF memang tidak masuk kalender FIFA. PSSI tidak bisa menggunakan pemain Eropa di Piala AFF karena turnamen ini bukan dari kalender FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban melepaskan pasukannya untuk timnas, tulis laporan Detau 247 di Sadur pada Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Masalah ini, izin klub bisa diatur dengan Jordi Amat, karena bermain di Liga Malaysia, namun, untuk Sandy Walsh jauh lebih sulit karena dia bermain di KV Mechelen, Liga Belgia dan ia punya peran penting di klub, lanjut laporan itu.
Dikutip dari Bola Times, Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Desember hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Undian grup pun telah dilakukan. Grup A diisi oleh Thailand, Indonesia, Filipina, Kamboja dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam dan Timor Leste, sementara grup B ditempati oleh Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar dan Laos. Sebagaimana diketahui, PSSI sedang memproses 3 pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Namun, sejauh ini proses naturalisasi mereka belum rampung. Khusus 2 nama, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh, PSSI berharap mereka bisa menjadi WNI pada akhir November tahun 2022. Mudah-mudahan itu terwujud sehingga mereka bisa membela tim nasional Indonesia pada Desember tahun 2022, ujar Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi di Jakarta, Jumat. Yunus melanjutkan, saat ini, proses pewarganegaraan Jordi dan Sandy sudah mendekati akhir, mereka tengah menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo dan melakukan sumpah sebagai WNI. PSSI ingin Jordi Amat dan Sandy Walsh dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 pada Desember tahun 2022 Januari tahun 2023. Meski demikian, kalaupun sudah menjadi WNI, kedua pemain tersebut berpotensi tidak dapat berkompetisi di Piala AFF lantaran turnamen tersebut bukanlah bagian dari agenda FIFA. Soal itu, kami berkomunikasi dengan klub-klub mereka, ada beberapa klub yang rehat saat kompetisi itu, kalau begitu, mungkin klub akan mengizinkan kecuali mereka sedang ada di kompetisi dan sangat dibutuhkan. Namun, kami juga tidak bisa memaksakan karena memang bukan FIFA Matchday, tutur Yunus. Komitmen Elkan Bagnot saat menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, sempat diragukan oleh para netizen. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa pemain kelahiran Thailand berdarah Indonesia tersebut bersedia dinaturalisasi karena hanya ingin tampil di ajang Piala Dunia U20. Hal senada juga muncul belakangan ini menyusul beberapa nama pemain yang akan dinaturalisasi guna memperkuat kedalaman timnas Indonesia U20 saat berlaga di ajang Piala Dunia tahun depan. Media Prancis soroti kualitas timnas Indonesia U20, dianggap lemah tak level. Timnas Indonesia U20 dikabarkan akan segera berangkat ke Spanyol pada pertengahan bulan ini. Diketahui, sudah 3 pekan lebih timnas Indonesia asuhan Sintayong lakukan pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan dilakukan karena sebagai persiapan timnas Indonesia U20 yang akan menghadapi Piala Dunia dan Asia 2023 mendatang. Selama di Turki, timnas Indonesia telah melakukan uji coba baik dengan klub atau negara lain kawasan Eropa. Dalam pertandingan uji coba kelima timnas Indonesia berhasil mengalahkan salah satu klub Turki, yaitu Antalyaspor dengan skor 3-2. Prestasi timnas Indonesia ini rupanya menjadi sorotan banyak pihak. Laga uji coba yang akan dilakukan timnas Indonesia U20 kontra Prancis U20 ternyata mendapatkan sorotan dan sindiran dari media Prancis, Mr. Ball. Baru-baru ini media Prancis tersebut memberikan sorotan khusus jelang menghadapi timnas Indonesia U20 di Spanyol. Media itu menilai timnas Indonesia U20 tidak selevel dengan timnas Prancis U20. Penilaian itu tentu sangat wajar apalagi sebagai rival, melihat pengalamannya dalam ajang sepak bola dunia, timnas Indonesia U20 memang tertinggal jauh dari timnas Prancis U20. Akan tetapi untuk mencapai level tersebut bukan berarti tidak mungkin. Selama diasuh Sintayong, timnas Indonesia sudah berkembang pesat dari sebelumnya. Jika progres sepak bola timnas Indonesia saat ini tetap terjaga, harapan untuk menggapai kelas dunia seperti timnas Prancis bukan hal yang tidak mungkin. Kenyataan inilah yang disoroti salah satu media Prancis tersebut. Menurut penilaian Mr. Ball, ada 3 titik kelemahan timnas Indonesia. 3 kelemahan tersebut adalah aspek pelatihan, fasilitas, dan lingkungan. 3 hal ini memang sangat berpengaruh terhadap kemajuan sepak bola tanah air. Apapun yang disampaikan salah satu media Prancis tersebut sejatinya adalah kritik positif yang bisa mendompleng kemajuan timnas Indonesia.
Asteris asteris asteris.